Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa.
dipenuhi olehnya. Sekali lagi kita besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh,
sembahkan dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekali kita kata Engkau Tuhan pujian kami Bapa. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini.
cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Iriala bola batanda toriala bosi, Iriala bola batet toriala boholiala batet toriala bosa. Ikiti kata toriala boholiala boholiala batanda toriala bosi, Iriala boholiala batanda toriala bosi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena besok kita akan merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran,
dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena besok kami boleh memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada bangsa dan negara kami. Kami mohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah virus corona dan terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, agar mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda duda, dan semua orang-orang yang menderita dan susah. Kami doakan juga hamba-hamba Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon Tuhan Yesus agar Engkau mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Kami mintakan juga persediaan Tuhan yang berlimpah bagi orang-orang Indonesia.
Berikanlah Tuhan kepada setiap orang Indonesia makanan kami yang secukupnya hari lepas hari. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan pengampunan Allah bagi setiap orang yang berdosa karena menyembah Allah asing. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang berdosa kepadamu dengan menyembah Tuhan dengan cara yang salah. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang berdosa kepadamu karena tidak menghormati Tuhan atau karena menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang berdosa kepadamu karena tidak menghormati hari kudus-Mu ya Bapa. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang berdosa kepadamu karena tidak menghormati orang tua. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang berdosa kepadamu karena mereka terlibat dalam dosa pembunuhan, kemarahan, pertikaian, fitnah, dendam, dan sakit hati dan tidak mengampuni. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang berdosa kepadamu karena mereka terlibat dalam dosa perzinahan, percabulan, pornografi, hawa nafsu, dan penyimpangan seksual. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang berdosa kepada Tuhan karena terlibat dalam dosa mencuri, berdusta, serakah, dan menginginkan milik orang lain secara tidak sah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar semua kutuk-kutuk karena dosa-dosa ini kiranya dibatalkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang kuat dan semua roh jahat yang bekerja karena dosa-dosa ini, kami cengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami minta dihancurkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus, nyatakan dirimu kepada kami sementara firman-Mu diberitakan. Kami mohon agar hari ini secara segar sekali lagi kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat, tanda heran yang menyertainya. Urapilah ya Bapa hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai merendahkan diri di hadapan Allah. Cara hidup yang memberi hasil yang terbaik, bagian ke-9. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 6. Kita akan baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca ayat-ayat ini bersama-sama. Mari kita baca ayat-ayat ini bersama-sama. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus tidak hanya memberi sebuah bentuk atau pokok-pokok doa untuk didoakan, tetapi juga memberikan sebuah pengajaran tentang kehidupan seorang murid Yesus yang sejati. Doa Bapa kami memberi petunjuk kepada kita bagaimana cara hidup yang memberi hasil yang terbaik. Tuhan Yesus mengajarkan, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Manusia memerlukan makanan untuk bertumbuh. Manusia memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Manusia memerlukan makanan untuk hidup sehat. Dan manusia memerlukan makanan untuk menyambung hidup. Ada beberapa pandangan yang berbeda dalam upaya mencari makan. Beberapa orang berpikir manusia bisa mengusahakannya sendiri tanpa harus meminta atau bergantung kepada Tuhan. Pandangan mereka ini disebut oleh Alkitab sebagai pandangan orang bebal. Kita baca dalam firman Allah, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Alkitab menyebut orang yang berkata tidak ada Allah sebagai orang bebal. Mereka mungkin tidak bodoh, bahkan mungkin sangat pintar, sangat terpelajar, berpendidikan tinggi, dengan gelar kesarjanaan sederet, dan prestasi akademik segudang. Beberapa di antara orang bebal ini mungkin sangat kaya, memiliki banyak perusahaan, atau bahkan memiliki kedudukan dan jabatan sangat tinggi di dalam masyarakat atau negara. Beberapa di antara mereka mungkin sangat terkenal, namun mereka dengan sengaja menolak untuk mengakui keberadaan Allah. Mereka dengan sengaja menolak untuk mengenal Allah. Mereka dengan sengaja menolak untuk peduli akan Allah. Firman Allah mengatakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Mereka sengaja tidak mau tahu tentang keberadaan Allah. Mereka sengaja tidak mau berusaha untuk mengenal Allah. Mereka sengaja tidak mau peduli akan Allah. Alkitab menyebut mereka sebagai orang bebal. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan,
yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Contoh, seorang penjahat tidak pernah bertemu dengan polisi. Apakah penjahat ini berkata, tidak ada polisi? Apakah ini benar apabila penjahat itu berkata, tidak ada polisi karena dia tidak pernah bertemu dengan polisi? Tentu saja tidak. Polisi ada. Penjahat itu tidak bertemu dengan polisi karena memang menghindar, tidak mencari, atau memang tidak mau bertemu dengan polisi. Begitu pula dengan orang yang mengatakan tidak ada Allah. Bukan karena Allah tidak ada, tetapi karena mereka memang tidak mencari Allah. Makanya mereka tidak pernah bertemu dengan Allah. Di dalam Alkitab kita membaca mengenai seorang penguasa yang tidak memberi hormat kepada Allah. Kita baca kisahnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Pandangan yang lain mengenai upaya mencari makan adalah pandangan orang sombong yang melupakan Tuhan. Firman Allah berkata, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, orang-orang yang melupakan Tuhan ini disebut dengan istilah kacang lupa kepada kulitnya. Kepada orang-orang yang melupakan Tuhan seperti ini, firman Allah mengingatkan, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain,
beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Orang yang melupakan Tuhan, orang yang merasa bisa hidup tanpa Tuhan, orang yang merasa bisa hidup tanpa mempedulikan Tuhan, orang yang merasa bisa hidup tanpa mempedulikan Tuhan, biasanya akan jatuh ke dalam jerat, mengikuti Allah lain, dan tertipu, terjebak, dan terperangkap dalam penyembahan berhala. Akibatnya, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Firman Allah memperingatkan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam Alkitab, kita membaca mengenai seorang yang kaya raya dan berkuasa. Kita baca kisahnya di dalam kitab Nabi Daniel. Firman Allah mencatat, semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikian akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Setelah mengalami masa sulit, setelah mengalami jatuh miskin, setelah mengalami kehilangan kedudukan sebagai raja, setelah mengalami kehilangan jabatan, pangkat, dan kekuasaan, setelah mengalami semua kekayaan, kebesaran, dan kemuliaan, dan lenyap,
setelah mengalami kehilangan kesehatan jiwa, kehilangan kesadaran siapa dirinya, dan hidup makan rumput seperti hewan di alam bebas. Akhirnya, setelah disembuhkan oleh Tuhan, dan Nebukadnezar menjadi waras kembali, barulah Nebukadnezar mengakui, jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Pandangan yang lain mengenai upaya mencari makan adalah pandangan mereka yang percaya akan ajaran Tuhan Yesus, bahwa manusia harus sepenuhnya bergantung kepada Allah untuk mencukupkan segala keperluan mereka. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mari kita perhatikan beberapa kata dalam ayat ini. Kata-kata yang pertama yang mau kita perhatikan adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Supaya kita bisa makan, kita mungkin perlu pekerjaan. Jadi berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, berarti juga kita bisa meminta pekerjaan kepada Tuhan. Supaya kita bisa bekerja, mungkin kita perlu pendidikan. Jadi ketika kita berdoa berikanlah kami makanan kami secukupnya, kita mungkin bisa meminta agar Tuhan menolong kita supaya kita mendapatkan pendidikan yang kita perlukan sehingga kita bisa bekerja. Untuk bersekolah, barangkali kita memerlukan uang sekolah, disiplin belajar dan kepandaian. Jadi ketika kita berdoa berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, kita juga bisa meminta kepada Tuhan uang sekolah. Kita bisa meminta kepada Tuhan menolong kita untuk disiplin dalam belajar. Dan kita bisa meminta kepada Tuhan agar diberikan kepandaian untuk menyelesaikan pendidikan. Dan supaya kita bisa bekerja, bersekolah, barangkali kita memerlukan uang transport, memerlukan sepatu, baju, tempat pemondokan, dan sebagainya. Jadi berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebenarnya berarti berdoa, meminta segala keperluan kita kepada Bapa kami yang di sorga. Kata yang lain yang ingin kita perhatikan adalah kata pada hari ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk meminta keperluan kita kepada Bapa yang di sorga setiap hari. Kita tidak bisa meminta keperluan kita kepada Bapa di sorga sekaligus untuk keperluan sebulan atau sekaligus untuk keperluan seumur hidup. Kita diajar untuk meminta secukupnya untuk keperluan sehari. Setiap hari kita perlu minta makan yang secukupnya kepada Bapa kami yang di sorga. Setiap hari kita perlu minta keperluan kita pada hari itu kepada Bapa kami yang di sorga. Dengan kata lain, setiap hari kita harus bergantung kepada Bapa kami yang di sorga untuk mencukupkan keperluan kita hari lepas hari. Salah satu cara hidup yang memberi hasil yang terbaik adalah dengan meminta makan kepada Bapa kami yang di sorga. Cara hidup yang memberi hasil yang terbaik adalah hidup yang sepenuhnya bergantung kepada Allah. Seperti seorang anak hidup bergantung kepada ayahnya.
cara hidup yang memberi hasil yang terbaik adalah hidup yang mengakui bahwa tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Dengan mengajar kita untuk berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita merendahkan diri dan setiap hari minta makan kepada Bapa kami yang di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti kita merendahkan diri dan mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti kita mengakui ketergantungan kita kepada belas kasihan Tuhan untuk mencukupkan segala keperluan kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti kita meminta kepada Allah untuk mencukupkan segala keperluan kita. Berdoa setiap hari dan mengucapkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Merupakan penerapan dari ajaran Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Menjadi seperti anak kecil tidak berarti menyuruh kita untuk berkelakuan kekanak-kanakan. Dalam masyarakat Yahudi zaman dahulu, anak kecil walau dikasihi tidak mempunyai fungsi sosial yang penting. Orang tidak mengutip pendapat anak kecil dalam suatu karya ilmiah. Orang tidak menimbang perkataan anak kecil dalam mengambil suatu keputusan yang penting. Anak kecil mewakili mereka yang tidak berarti di dalam masyarakat. Anak kecil mewakili mereka yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Menjadi seperti anak kecil agar bisa masuk ke dalam kerajaan sorga adalah kesediaan untuk merendahkan diri. Kesediaan untuk menjadi bukan apa-apa. Kesediaan untuk menjadi bukan siapa-siapa. Asalkan Allah memerintah di dalam hidupnya. Menjadi seperti anak kecil agar bisa masuk ke dalam kerajaan sorga adalah kesediaan untuk merendahkan diri dan mengakui bahwa tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Menjadi seperti anak kecil agar bisa masuk ke dalam kerajaan sorga adalah kesediaan untuk merendahkan diri dan mengakui bahwa kita sepenuhnya bergantung kepada Allah untuk mencukupkan segala keperluan kita. Menjadi seperti anak kecil agar bisa masuk ke dalam kerajaan sorga adalah kesediaan kita untuk merendahkan diri dan mengakui bahwa kita perlu meminta kepada Allah untuk mencukupkan segala keperluan kita hari lepas hari. Tindakan merendahkan diri di hadapan Tuhan, Khalik pencipta langit dan bumi ini, kita nyatakan dengan setiap hari mengucapkan kata-kata yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Bila ini menjadi keputusan Anda bersedia setiap hari merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Angkatlah tangan Anda sebentar dan turunkan kembali tangan Anda. Siapa lagi? Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Turunkan kembali tangan Anda. Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Mari kita berdoa. Kita sudah melihat 3 macam pilihan hidup. Dan hari ini saudara memilih untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Dan mengakui bahwa Anda tidak bisa hidup tanpa Allah. Kita sudah melihat 3 macam pilihan hidup. Dan hari ini saudara memilih untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan mengakui bahwa tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sudah melihat 3 macam pilihan hidup. Dan hari ini saudara memilih untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan mengakui bahwa kita sepenuhnya bergantung kepada Allah untuk mencukupkan segala keperluan kita. Kita sudah melihat 3 macam pilihan hidup dan hari ini kita memilih untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Dan mengakui bahwa kita perlu meminta kepada Allah untuk mencukupkan segala keperluan kita. Dengan berdoa setiap hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bila ini menjadi keputusan saudara, bangkitlah berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara bertekad untuk merendahkan diri setiap hari dan berdoa setiap hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bangkitlah berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkitlah juga berdiri di mana saja saudara berada. Mari kita berdoa. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menolak pilihan hidup yang merasa bisa hidup tanpa Allah, tanpa mengakui Allah, tanpa mempedulikan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menolak pilihan hidup yang melupakan Tuhan,
dan merasa bisa hidup dengan mengandalkan kepintaran, kekuatan, dan kemampuan diri sendiri tanpa Tuhan, tanpa mempedulikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya memilih untuk hidup sesuai ajaran Tuhan Yesus, di mana saya mengakui saya tidak bisa hidup tanpa Allah. Saya mengakui tanpa Allah saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mengakui saya sepenuhnya bergantung kepada Allah untuk mencukupkan segala keperluan saya. Saya mengakui saya perlu meminta kepada Allah untuk mencukupkan segala keperluan saya. Dengan rendah hati, setiap hari saya akan berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak boleh duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak boleh duduk kembali. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaan-Mu. Sekali lagi katakan kebesarannya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaan. Mari kita angkat tangan kita, katakan Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana,
tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Ya Tuhan, punyalah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punyalah kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Sekali lagi katakan kebesarannya. Ya Tuhan, punyalah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, ya Tuhan, punyalah kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Mari kita angkat tangan kita, katakan Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa menyembuhkan setiap tubuh yang sakit. Kami mohon Bapa agar segala sakit penyakit dilenyapkan dari tubuh anak-anak-Mu. Kami mohon agar Roh Kudus yang sama yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, Roh Kudus itu sekarang juga bekerja di dalam tubuh setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya dan menyembuhkan mereka dari semua sakit penyakit mereka. Sembuhkanlah juga ya Bapa setiap tubuh yang sakit yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat sekarang ini. Tolonglah mereka yang mengalami kesulitan keuangan. Berikanlah kepada anak-anak-Mu pada hari ini makanan mereka yang secukupnya ya Bapa. Mari Tuhan, yang butuh pekerjaan Tuhan memberi pekerjaan. Yang butuh usaha Tuhan memberi usaha.
yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Yang sedang bersekolah Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan Tuhan kiranya membuka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya menyediakan dengan limpahnya. Jauhkanlah ya Bapa anak cucu kami daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan kiranya mengaruniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan kiranya mempertemukan dengan orang yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup anak-anak Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Kami mohon, bagi mereka yang merindukan anak-anak, merindukan keturunan, kiranya Tuhan memberikan anak-anak. Kami mohon Tuhan menolong mereka ingin menjual rumah, tanah, ruko, gedung, dan sebagainya. Kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya, kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh keraguan-raguan, roh kecemasan. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus roh kendali pikiran, roh tertolak, roh takut ditolak. Roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain. Aku tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Salam merdeka di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di call center gereja kami. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera sekarang di layar, atau saudara dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan, bahkan di masa sulit seperti sekarang ini. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu,
dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau membimbing kami ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menuntun kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sekalipun kami berjalan melewati lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para lawan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak, piala kami penuh melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kebajikan dan kemurahan belaka akan menyertai kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman mereka. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan menutup ibadah ini sekarang ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75, Merdeka! Tuhan Yesus memberkati. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi dari awal.
doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh